sekarang tali dengan manusia. Hablum minallahi wa hablum minan nasi. Itu gimana talinya silaturahim itu ya dengan manusia itu. Dengan manusia talinya itu hanya dua, Bu. Tetap berpasangan. Ya, yang sifatnya pribadi, tali yang sifatnya pribadi dan sifatnya itu masal. Ya. Itu. Tali dengan manusia seperti itu. Pak, yang sifatnya pribadi gimana? Paling gampang itu suami istri. Itu kan pribadi. Pribadi suaminya, pribadi istrinya, pribadi. Itu perlu ada pengikat yang kuat. Ikatannya di mana? Ikatan suami istri yang kuat itu adalah pada perbedaannya. Duh, kan terbalik. Ikatannya itu pada perbedaannya, bukan pada kesamaannya. Ini ngerti nggak ini saya ngomong ini? Secara fisik jelas berbeda. Saya laki-laki, dia perempuan. Ya. Kalau sama-sama laki, sudah jelas secara fisik. Secara karakter berbeda. Dia anaknya wong, aku anaknya wong. Karakter yang tadi malam berbicara karakter ya. Karakter tidak bisa disamakan. Bahkan biasanya sing wedok iku ngomelan, pasti yang laki-laki itu diam. Paham ya? Pasti itu. Baru itu namanya ikatan. Tapi nek podo ngomelan patah. 2 bulan saja wis sungguhan. Nah, itu dipelihara perbedaannya itu. Banyak perbedaan-perbedaan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, notong ini aja saya dengan Bu Ika bedo. Kadang-kadang Wista Toto ini dia datang, loh kemana? Jadi pindah. Betul nggak ini? Betul kan? Jadi seperti itu. Tapi itulah keindahannya. Bunga-bunga juga gitu. Nggak sesuai dengan selera. Ya Bu, beli bunga-bunga begini. Tahu-tahu datang bunga loh. Kamu kok beli bunga ngapain? Bunga kayak begitu. Sudah diam, tenang saja. Ya saya hargai dia punya kreasi. Kalau untuk saya dia izin dulu. Saya bukan, gak usah gua uang kan gitu ya. Gak ada artinya bunga mati. Tapi dia tahu datang. Sudah. Ya saya hargai. Perbedaan ya. Pak Heri. Iya, enak jadinya Pak ya. Bukan persamaannya Pak, nggak enak. Justru pada perbedaannya baru nikmat. Jangan ngerti apa enggak ini? Itu yang namanya pribadi ya. Nah, pribadi mungkin kita pada anak cucu sama. Jangan anak kita disuruh mengikuti anunya kita. Iya, belakrak ya benar, belakrak. Alhamdulillah bisa belakrak kan gitu ya. Berarti dia masih hidup dengan orang lain di dalam silaturahim, di dalam komunal, ya. Begitu Anda menyambung silaturahim dengan sesama, dengan kawan di kantor atau di mana saja itu, ya. Jangan Anda mengevaluasi setiap orang. Tadi malam itu saya ngomong ke Pak Budi, Bu Gito, kita menghadapi kehidupan dunia ini seperti melihat musik orkestra. Tahu orkestra Bu ya? Kan
ada yang fluid, ada yang pakai kendang, ada pakai bass, ada yang iya kan, jadi satu ya. Itu mereka tak kirimi video di sebuah lapangan. Tadinya hanya orang deng datang satu lagi. Bau tweet, ada datang lagi, ding. Udah begitu sudah kumpul, datang dirijennya datang. Cit. Dia enggak bawa alat musik, hanya gini. Coba jadi musik yang bau dung. Semua orang melihat, semua orang mengumpul, anak kecil saja sampai di atas nari-nari. Coba bisa menyatukan hati enggak itu? Hanya musik. Dan musiknya beda-beda ya Pak ya? Beda-beda ininya. Pada perbedaan itulah terjadi tali silaturahim. Nah, di dalam masyarakat seperti ini kan beda semua karakternya. Dari pendidikannya, dari background keluarga, ya, dari sisi kesehatan dan sebagainya. Justru menjadi satu kesatuan pagi ini kita berkumpul dalam bentuk menyambung tali dengan sesama. Dari mana? Dari perbedaan, bukan kesamaan. Kalau di dunia ini sama Pak, bosen hidup. Gak rame. Kenapa kita dikasih oleh Allah warna yang bermacam-macam? Ada seperti hijau, ada apa ini namanya, ungu, ada yang putih. Kenapa? Supaya tidak buta warna. Ada maksudnya. Makanya Quran aku jadikan berbagai-bagai bangsa, suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda. Untuk apa? Saling kenal mengenal agar supaya kamu menyambung silaturahim. Lalu di mana nanti yang anunya positifnya dengan perbedaan itu tadi? Satu, Pak, kalau kita bisa silaturahim seperti itu dalam perbedaan, ya, satu, kita akan tambah pengetahuan. Sungguh dalam perbedaan. Saya menjadi seorang peneliti muda sampai mendapatkan predikat pada saat itu terbaik, ya, karena saya belajar meneliti di negeri orang Belanda. Beda, bangsanya beda, agamanya beda, ya, bahasanya beda, tapi dia betul-betul membimbing saya. Coba bayangkan. Sehingga saya menjadi peneliti. Atas dasar penelitian itu saya tidak lewat S2 Pak Heri. Oleh Pak Haryono Semangen dinilai sudah langsung Pak Ika S3. Karena penelitiannya itu standarnya untuk S3. Paham ya? Di UGM langsung diakui. Pulang dari Belanda langsung di UGM masuk Pak Ika. Saya akan bimbing sendiri. Padahal itu profesor senior. Begitu saya riset dan sebagainya, konsultasi Pak Ika jangan lama-lama, konsultasi cukup 3 kali saja. Karena dia sudah bisa membaca tulisan saya. Halo. Apa bukan kemudahan dari Allah? Pembimbing saya itu beda agama dengan saya. Dia seorang Nasrani. Tapi di antara murid-muridnya itu justru saya murid kesayangannya. Karena saya mengikuti jejak dia. Orang pertama yang menulis buku di Brawijaya saya. Itulah, kan pernah lihat buku saya? Yang kemudian dapat duit tadi itu ya, tahun 80-an itu. Saya belum jadi dokter itu. Paham ya? Nah, saya mengikuti jejak beliau. Dapat ilmu, belum lagi keterampilan. Banyak keterampilan itu. Bisa keterampilan memasak, belajar ke Bu Ika. Tapi saya kata, kenapa kamu udah buat restoran saja? Masakannya enak kan, betulnya. Modalnya sih nggak ono.
dan seterusnya ya. Itu. Yang kedua, ibu dengan silaturahim kayak begini jadi sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani karena kita bergerak. Justru udah tua ini jangan banyak diem, tapi harus banyak bergerak supaya otot-otot berfungsi kembali. Saya nyampaikan kayak demikian ini kepada orang yang sehat. Kalau nyampaikan kepada orang yang sakit, marah dia ya, supaya pada saat kita sakit, oh inget nasihatnya saya. Ngerti nggak itu? Yang kedua adalah sehat batin kita, karena kita sudah tidak berprasangka buruk dengan orang. Harry tidak pernah datang. Dahulu, sudah lama kan tidak pernah datang. Apa yang terjadi? Langsung tak del teleponnya. Halo, pada saat saya ngedel nomor teleponnya dia, karena saya sudah memberi trademark. Orang ini tidak butuh, paham ya? Kalau dia tidak butuh, ngapain aku cari? Kan gitu, tidak boleh. Tinggalan Ika. Qurannya begitu, supaya tidak nyakiti hatimu. Kadang-kadang ditelepon dan diangkat, kan gitu ya. Tahu-tahu muncul lain, nggak tahu tak tulis mana apa enggak. Karena kajian ini kesungguhan, bukan main-main. Kita menilai. Sahabat saya yang lalu, tidak saya sebutkan omongnya karena lewat YouTube nanti, ya, mantan dekan. Sebelum ada kemarin pertemuan di sini, saya datangi dulu silaturahim, dan saya selalu silaturahim ke rumahnya. Dia tidak pernah ngicek rumah saya, padahal sahabat. Ya saya akan datang Pak Ika dengan istri, dengan dia apa dijemput, tidak usah Pak Ika. Nah, kata-kata tidak usah itu sebetulnya sudah menunjukkan dia tidak akan datang. Halo, bisa ngerti? Ilmu sosial seperti ini. Kalau dijemput kan tidak enak ya, nggak usah nanti saya berangkat sendiri, ada anak saya. Ya sudah, percaya, ternyata tidak datang. Padahal saya maksudnya mau saya naikkan, ya. Seperti yang kemarin kan saya naikkan, suruh ngomong satu-satu, karena orang berkumpul itu ingin ngomong. Saya salurkan, karena setiap orang punya potensi. Nggak datang, ya sudah. Sampai sebuah kesimpulan, jangan kamu ganggu. Ngerti nggak? Bukan saya membenci, tapi dia tidak mau diganggu. Emangnya gue pikirin, kan enak. Seperti itu. Nah, Pak Rizal peka. Pak, saya ke Jakarta, Pak, nggak datang. Lewat telepon, nggak saya balas. Halo. Tapi rupanya peka. Oh, enak dengan Pak. Tahu-tahu datang. Ya, tahu dia sendiri. Terus terang, kajian Bima saya ini kajian belajar hati. Iya, hati. belajar hati, Pak. Hati. Bukan sholat dulu ini, enggak. Udah lewat. Semua sudah pada sholat. Semua pada puasa. Apalagi yang mau diomong. Tapi hati nurani tadi, supaya kontak dengan ilahinya itu semakin lembut. Kesana. Ini yang tidak pernah diajari. Dulu masih muda, jelas belum waktunya. Setelah tua, sopo gurune. Kan angel ya. Kalau Anda belajar kepada hadis-hadis dan larinya kepada ilmu fikih, ilmu hukum. Bahasa kita tuh ilmu hukum, padahal ilmu itu ada ilmu hukum, ada ilmu sosial, ada ilmu astronomi, banyak. Digiring kepada fikih Islam. Dan itu baru berkembang 200 tahun setelah kenabian. Bisa diikutin ya. Ini kita sudah harus belajar hati. Tadi kan belajar hati. Justru ikatan yang paling enak itu diikat dengan perbedaan, bukan kesamaan.
Makanya nanti kalau ada orang, kamu sudah tahu belum ini kan? Jangan, oh sudah tahu, jangan. Ya, sudah tahu. Dia akan menerangkan misalnya, kamu tahu enggak teh celup? Oh iya Ustaz, yang dicelup-celupkan sih. Nah ini salah Bu, belajar arti keliru di sini. Ya, keras itu nanti. Tapi kalau belajar arti ini, dia akan menerangkan tentang teh celup. Saya mau menerangkan teh celup, tolong diterangkan kepada saya. Halo, bisa diikuti nggak ini tadi? Yang kita kejar, yang kita cari apa pada saat dia nerangkan? Persamaannya atau perbedaannya? Perbedaannya. Siapa tahu teh celup mereknya lain. Loh kok enak ini, teh cap apa? Ternyata teh celup cap naga. Masih ada cap naganya. Saya seneng itu. Halo, sama dengan kopi lain Pak. Coba ke tempat kopi shop itu tadi, Bapak Amerika, Jawa, Robusta, kan begitu. Halo, jangan bolak-balik saya ini, enggak, dia nawarkan yang lain, saya coba yang itu, paham ya? Walaupun itu nampaknya itu fisik, paham ya? Tapi pada saat Anda ditawari orang mengalah, itu adalah rohani kita. Akan luas pengetahuan kita. Akan bisa menerima perbedaan orang lain. Termasuk perbedaan dengan anak dan cucu. Karena yang namanya cucu kelihatannya menyenangkan tapi jengkelin. Kalau dia anak ya Pak. Terima sebagai sebuah perbedaan. Apalagi menyangkut karakter di kantor, karakternya macam-macam. Saya itu terhambat jadi profesor, dihambat ya. Saya tahun 84 sudah doktor, bisa langsung ke profesor pada saat itu. Saya sudah nyiapkan, usia 40 tahun saya sudah masukkan jadi profesor. Persyaratan sudah terpenuhi. Paham ya? Tapi yang namanya jadi rektor itu tadi tidak pernah dekat dengan saya, hanya dapat isuk-isuk dan dia belum profesor, dihambat saya. Halo. Sampai 2 periode dia, padahal sudah direktorat. Ngerti nggak itu tadi? Begitu ganti profesor, ganti rektor lagi, itu almarhum Pak Hasim Baisuni itu tadi. Kebetulan yang jadi PR-nya itu sahabat saya, Pak Bambang Guritno. Aku kok gak diproses? Sudah sejak profesor loh, turun tuh Kak. Dia siapa? Aku dihambat. Datang, dipanggil, suruh menghadap, datang. Pak, orang Madura. Saya dengar Pak Rojatun ini ikut aliran sesat. Oh, saya coba. Sampai kayak begitu. Nggak nemen, Saya sendiri udah kaget gitu. Aliran sesat apa Pak? Bapak kan sama dengan saya Muslim. Iya, saya Islam. Bapak salat menghadap kemana? Ke kiblat, kan sama dengan saya. Qurannya sama, nabinya sama. Sesat di mana Pak? Enggak, saya dengar-dengar Pak. Jangan dengar-dengar. Oh ya sudah kalau gitu. Itu salah semua orang. Salah Pak. Sudah kalau gitu datang ke litsusnya itu. Litsusnya itu juga orang senior, tahu saya dia. Pak, kalau saya datang langsung ke litsus bisa rame. Coba bayangkan. Terus gimana? Bapak telepon ke litsusnya.
saya mau menghadap. Paham ya? Dia telepon. Sudah saya telepon, datang saya. Iya Pak Rojatun, Pak Ika. Sudah tanda tangan. 3 bulan langsung turun. Coba bayangkan. Coba. Buruk sangka nggak ini? Ya. Itu yang saya sampaikan. Kalau Anda jadi pejabat di atas, jangan mempersulit orang. Membunuh karakter orang. Ya udah gitu, saya haji yang kedua kalau tidak salah itu untuk Bu Ika. Ditelepon, baru saya turun haji. Baru turun, telepon dari universitas. Pak Ika, 97. Pak Ika ini profesornya sudah turun. Kapan mau promosinya? Lu saya baru pulang haji nih. Coba bayangkan. Pak itu sama sekali tidak. Sampai kayak begitu, Pak Rizal. Sungguhan ini pengalaman hidup saya. Jadi ada skenario. Iya? Nah, perbedaan kan? Saya dengan Pak Heri perbedaan, dengan Maksum beda, ya. Dengan Pak Budi beda. Saya kalau dengan Pak Budi beda, gak telaten aku dengan Pak Budi. Wah, aku Melayu, iya. Tapi apa itu salah? Enggak, ya memang itu karakternya, harus saya terima. Buktinya apa? Daya dukungnya tinggi, kan begitu ya. Kebagito beda, iki wis tuwek, aku cek enom. Ya nek tuwek gitu, kayak gini males aku cek enom ya, cek iso Melayu. Pagito udah. Tapi kenapa? Ternyata dia setia kan gitu ya. Nah, ini semua ini tadi menjadi sebuah bukti bahwa silaturahim itu penting. Kesehatan, pengetahuan, keterampilan, ya tadi masih banyak itu daripada kita silaturahim itu tadi. Mudah-mudahan dengan ibu-ibu, bapak-bapak silaturahim pagi ini menjadi bagian daripada ayat yang saya sebutkan tadi. Kamu akan ditimpa kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali kamu mengikatkan diri dengan tali Allah dan tali dengan sesama. Kita sudah menggugurkan ayat ini ya. Semoga diterima menjadi orang yang mengikatkan diri terhadap tali Allah dan tali manusia. Kita bertawakal. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.